Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita bertemu dalam seri Bina Pra-Pentakosta. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, untuk setiap penyertaan-Mu dan juga penjagaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada bersama dengan kami dan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur bisa mengikuti bersama di dalam rangkaian doa pra-Pentakosta. Dan sebentar kami akan membahas firman-Mu, kiranya Engkau juga yang mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu, dan juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan ya Tuhan, pembahasan kami di pagi hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab kita menurut Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi, selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, tema kita pada hari ini ialah doa menurut Yakobus. Surat Yakobus dibuka dengan sebuah salam yang ditujukan kepada kedua belah suku di perantauan, yakni orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus yang telah terpencar-pencar di seluruh dunia. Namun, surat Yakobus ini juga masuk dalam golongan surat-surat am, yang artinya bagian dalam surat-surat ini juga berlaku secara umum untuk seluruh jemaat Kristen. Konteks dalam jemaat Yakobus ini, di dalam surat Yakobus ini, ialah jemaat yang hidupnya diperhadapkan dengan berbagai masalah kehidupan, yakni kehidupan mereka jauh dari nilai-nilai etis kekristenan. Tidak suka hidup di dalam penderitaan, tidak suka hidup dalam kemiskinan, senang mengejar pangkat. Kemudian tidak suka hidup dengan orang-orang yang memiliki pandangan lain, sehingga mereka sering bertengkar dan juga bertikai. Untuk itu, Yakobus menulis surat ini dengan 3 tujuan. Yang pertama ialah untuk membangun semangat orang percaya yang sedang menderita berbagai pencobaan yang menguji iman mereka. Yang kedua, untuk memperbaiki berbagai pengertian yang salah mengenai sifat iman, mengajak para pembacanya untuk menciptakan keseimbangan antara iman dan juga perbuatan. Iman yang sejati tentu menghasilkan perbuatan yang baik sebagai buah dan bukti dari iman itu sendiri. Yang ketiga, untuk menasihati dan membina moral
para pembacanya agar hidup jemaat di situ dapat berlaku dengan benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesamanya, agar senantiasa menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik. Ajaran dan nasihat-nasihat ini terdiri dari serangkaian aforisme atau perkataan-perkataan pendek yang menggugat. Hal ini tentu dilatar belakangi oleh berbagai masalah yang pada saat itu terjadi. Ada jemaat yang kemudian pilih kasih, membeda-bedakan satu dengan yang lainnya menurut status sosial. Ada yang memfitnah dan juga menghakimi satu dengan yang lainnya. Ada yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak takut akan Allah. Dan juga ada yang bertengkar dan ada yang bertikai. Hal mengenai doa juga termuat dalam pokok teologis di dalam surat Yakobus ini, menjadi sebuah penutup dalam surat Yakobus. Yakobus 1 ayat 5, di situ Yakobus berbicara tentang memohon hikmat dari Allah. Dan cara untuk memperoleh hikmat tersebut adalah melalui doa. Doa menurut Yakobus menghantarkan kita untuk melihat karakteristik di dalam doa. Tentu kita akan membahasnya sesuai dengan ayat yang tadi telah kita baca bersama. Melalui ayat 13 dan juga ayat ke-14. Di dalam situasi dan kondisi apapun kehidupan kita, baik ketika kita sedang bergembira, ataupun kita hidup dalam penderitaan, atau didera sakit, penyakit, bawalah itu semua di dalam doa kepada Tuhan. Tekunlah berdoa kepada Tuhan. Tekun di sini mengandung arti kita harus sungguh-sungguh membawa setiap doa-doa kita kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Ayat ini ingin menegaskan pentingnya sebuah doa bagi kehidupan orang Kristen. Doa menjadi sebuah cara untuk manusia keluar dari pergumulan dan juga memperoleh sebuah kekuatan untuk menghadapi pergumulan tersebut. Doa menjadi nafas orang Kristen. Di ayat ini kita pun diperlihatkan mengenai peran dari minyak oles yang dioles ke tubuh. Tentu yang menjadi fokus kita adalah bukan dari kuasa yang dilahirkan oleh minyak oles ini, yang dapat kemudian memberikan pemulihan. Tetap kuasa yang terbesar adalah melalui Tuhan Yesus Kristus, bukan melalui minyak yang dioleskan. Karena Tuhanlah yang berkuasa di atas segala-galanya. Kemudian di ayat 16, saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Mengapa harus saling mengaku dosa? Konteks kehidupan pada zaman dahulu ialah ada hubungan baik langsung maupun tidak langsung antara dosa dan sakit penyakit. Oleh karena itu mereka mempercayai bahwa sebelum sakit penyakit mereka disembuhkan, dosanya harus diampuni terlebih dahulu. Maka saling mengaku dosa, kemudian menyesali dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Lalu, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar, apa maksudnya doa orang benar? Doa orang benar adalah doa yang menyadari kelemahan diri, yang bersedia hatinya diarahkan kepada kehendak Tuhan. Orang benar adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Saat kita berdoa, kita pun diundang untuk berlaku benar. Yakobus di dalam surat-suratnya dikenal dengan ungkapan iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka prinsip ini juga yang ingin dibicarakan Yakobus mengenai doa orang benar. Maka dalam doa tersebut kita tidak memaksakan supaya kehendak kitalah yang terjadi, melainkan menyerahkan kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi.
Tuhanlah yang harus kita akui kedaulatannya dan juga kekuasaannya. Orang yang benar tentu tidak akan memakai doanya untuk menghujat, memaksa, menghakimi, ataupun menjatuhkan. Kemudian bila dengan yakin didoakan, inilah doa yang lahir dari iman percaya bahwa ada Tuhan yang senantiasa mendengarkan, bahwa ada Tuhan yang tidak jauh. Seraya di dalam doa tersebut, kita pun menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, dan kita juga mempercayai bahwa segala yang terjadi adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sebab tidak ada rancangan yang Tuhan berikan tidak baik kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Doa juga tidak sebatas merubah keadaan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Doa juga bisa mengubah keadaan sang pendoa tersebut, agar sang pendoa ini dapat membuka dirinya untuk melihat kehendak Tuhan, apa yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada dirinya. Melihat menggunakan perspektif Tuhan di dalam kehidupan. Kemudian ayat 17 dan juga 18. Kisah doa Nabi Elia dituliskan dan dijadikan sebuah contoh teladan. Elia manusia biasa sama halnya seperti kita. Kekuatan Elia tidak dikaitkan dengan anugerah supranatural, tetapi pada kenyataan bahwa Elia senantiasa berlaku benar di dalam kehidupannya. Ia pun terus berdoa dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Seraya Elia pun memiliki sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan akan menolongnya seturut dengan kehendaknya. Di dalam doa kita pun sehari-hari, pikiran kita tentu harus berpusat kepada Tuhan. Dengan tekun, dengan juga kesungguhan hati kita. Kemudian ada kerinduan untuk kita berelasi, berkomunikasi dengan Allah harus terus tekun dan juga teguh. Jika melalui doa, Elia dapat melakukan hal-hal yang begitu hebat dan luar biasa, maka doa orang-orang benar pasti tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalaupun tidak terjadi mukjizat dalam jawaban Allah atas doa-doa kita, masih terdapat kasih karunia Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam menyambut pekan Pentakosta ini, ketika kita berdoa pra-Pentakosta ini, mari kita pun memohon di dalam setiap doa-doa kita agar kita senantiasa diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, agar kita pun semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa untuk rangkaian pra-Pentakosta yang boleh kami lakukan di pagi hari ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Biarlah di dalam masa-masa ini kami pun sungguh menghayati, kami bersahati berdoa bersama. Ketika kami juga menantikan Pentakosta, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu juga yang senantiasa terus memampukan kami untuk dapat berlaku benar di dalam kehidupan kami, melakukan setiap hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami pun dapat diutus ke tengah-tengah orang-orang yang berada di sekitar kami dengan terus menunjukkan identitas kami sebagai murid-murid-Mu yang terus patuh dan teguh pada perintah-perintah-Mu. Inilah ya Tuhan segala doa kami dan kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.